Dari apa namanya, dari industri yang akan kami bangun, kita nanti kan akan bermitra dengan 2 partner besar ya, yang mungkin sudah ada di media juga sebelumnya. Jadi ini konsorsium LGS yang kemarin juga diresmikan oleh Bapak Jokowi. Jadi itu menelan biaya investasi hampir sekitar 142 triliun. Kemudian ada juga konsorsium CATL, jadi itu dari China. Itu juga sama konsepnya, jadi kita membangun secara terintegrasi untuk membangun nikel menjadi katoda menjadi baterai dengan perkiraan investasi sekitar 6 billion US dollars atau sekitar 80 triliun. Nah, di hilirnya memang lebih banyak nanti akan bermain di pemain OEM gitu ya, seperti Hyundai ataupun ada beberapa pabrikan dari China atau Eropa yang memang sudah menunjukkan minat untuk berinvestasi di sektor electric vehicles-nya. Nah, itu perkiraan memang untuk mobil sekitar 1,5 billion US dollar untuk sekitar 150.000 unit. Nah, tentunya ini masih hanya sebagian kecil dari ekosistem yang akan dibangun. Jadi nanti di EV battery ekosistemnya sendiri tadi yang seperti saya bilang ada anoda, katoda, elektrolit yang berpotensi untuk dibangun di Indonesia. Dan juga jangan lupa dari aspek infrastrukturnya seperti charging station dan battery swap station itu juga akan membutuhkan investasi yang sangat cukup masif. Memang jadi cukup besar begitu ya untuk perkembangan dari sisi EV battery ini, dari pabriknya, infrastrukturnya, dan lain-lain. Nah, kalau tadi kan di-mention ke mobil ya, kalau motor mungkin ada update-nya atau tidak nih Mas untuk membuat pabrik EV khusus di motor nih Mas? Ya, untuk motor competition landscape-nya cukup menarik. Jadi banyak sekali startup yang bermunculan untuk memproduksi motor listrik gitu ya. Dan kita juga punya salah satu produsen lokal yang masih berafiliat sama BUMN atau dikenal Gesits ya. Jadi sebenarnya ini masih semua industrinya untuk di two wheels itu masih cukup growing. Ada sekitar mungkin 20 startup atau 20 perusahaan yang sedang mencoba masuk ke sini, tapi tadi memang karena dari aspek investasi ini tidak akan sebesar investasi di segmen four wheels. Tapi yang perlu diingat adalah walaupun nanti dari aspek investasi itu tidak terlalu besar untuk segmen two wheels, tapi ada banyak hal yang tentunya perlu dibangun. Jadi mulai dari product development, brandingnya, kemudian bagaimana kita bisa acquire the market atau attract the customer. Itu sebuah PR juga bagi kita di segmen industri two wheels ini. Nih two wheels sendiri kan tadi banyak startup ya, ada yang sudah menyatakan komitmen begitu atau yang memang akan resmi juga ikut di kompetisi di pasar two wheels electric ini nih Mas Adit? Banyak. Jadi ada yang sudah bisa produce 1 gitu ya. Terus ada juga yang bisa produce sampai dengan 100 unit. Tapi tadi untuk bisa ini sampai dengan mature, sampai dengan scale up misalnya 10.000, 15.000 unit, it would take times gitu dan juga butuh strong financial support juga. Tapi tadi intinya sih untuk yang two wheels sebenarnya kita harus sama-sama membangun platform yang homogen supaya ekosistem ini bisa cepat atau tumbuh dengan pesat ya dan juga di-accept oleh masyarakat. Oke, kalau untuk ABC sendiri nih untuk Indonesian Battery nanti untuk kapasitas ya two wheels-nya berapa, kemudian four wheels-nya juga berapa nih Mas Adit? Untuk IBC kita sudah ada rencana, jadi untuk mengembangkan platform two wheels EV, tapi mungkin belum bisa saya ungkap di sini karena ini dalam proses penyelesaian transaksi. Tapi secara roadmap kita sudah membuat gitu ya, bahwa nanti kita akan masuk ke two wheels ecosystem. Kita akan menjadi setidaknya pemain juga di segmen e-two wheels market ini sehingga kita bisa masuk mungkin tidak sampai menjadi dominan market leader tapi setidaknya kita bisa mencapai market share di 30-50%. Sudah ada atau belum perusahaan yang memang melakukan MOU gitu ya dengan IBC mungkin dengan komitmen nanti akan menggunakan baterainya nih dari IBC gitu dan siap menggunakan hasil produksinya IBC ini sampai dengan saat ini nih Mas Adit? Di segmen
For Wheels itu memang ini salah satu dari bagian proyek investasi dengan konsorsium LGES. Jadi baterai yang kita hasilkan nanti akan digunakan untuk mobil listrik yang akan diproduksi oleh Hyundai. Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan dari program proyek yang akan kita bangun. Dengan konsorsium CATL kita juga masih terbuka. Jadi artinya baterai yang kita produce nantinya itu akan bisa di off-take siapa saja gitu ya, sepanjang nanti memenuhi spesifikasi yang diinginkan. So far berarti baru Hyundai ya, memang yang masih sering juga terdengar begitu ya. Tesla ada update-nya Mas Adit? Untuk Tesla, kita mendengar waktu itu memang ada kunjungan juga kan dari perwakilan pemerintah ke US, kemudian follow up-nya kami juga sempat mendengar informasi bahwa Tesla juga sempat datang ke Indonesia gitu ya untuk menjajaki tadi potensi-potensi kerjasama apa saja yang bisa dibangun. Sepemahaman kami mereka sudah datang tapi belum belum menyampaikan intensi yang yang lebih clear gitu ya terkait dengan rencana investasi dan komitmen yang akan dilakukan di Indonesia.